Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Teman-teman, sahabat pecinta matematika, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu menentukan interval fungsi naik dan turun. Jika pertama kita telah membahas tentang gradien, menentukan gradien, garis singgung kurva. Maka misalkan kurva Y sama dengan Fx naik untuk F aksen X lebih besar daripada 0 dan turun untuk F aksen X kurang dari 0. Maka interval yang memenuhi F aksen X lebih besar dari 0 dan F aksen X kurang dari 0 dapat terlihat di gambar bawah ini. Dapat terlihat di gambar berikut ya. Gambarnya seperti biasa, kita buat garis XY kurva. Jangan terlalu panjang lah. Teman-teman sahabat pecinta matematika, alangkah baiknya jika menggunakan penggaris. Ya, ini tidak memungkinkan juga untuk menggunakan penggaris. Maka garisnya dikira-kira saja. Ini X, ini Y. Jika ada kurvanya misalkan yang sesuai tadi digambarkan, kurvanya ginilah. Di sini A, di sini H. Maka ini merupakan puncak daripada A. Dan ini juga merupakan ini kurang betul. Kita betulkan sahabat. Nah, ini juga puncak daripada H. Ini fungsi F aksen X yang lebih besar daripada 0. Di sini fungsi F aksen X kurang dari 0. Di sini F aksen X lebih dari 0. Dan di ini adalah fungsi Y sama dengan Fx. Nah, teman-teman sahabat pecinta matematika, jika kita dibuat garis bilangannya akan diperoleh seperti ini. Ini adalah A ya, ini adalah H di sini. Ini A, ini H. Maka di sini fungsinya naik, tambah. Di sini fungsinya turun, berarti kurang. Di sini fungsinya naik lagi, tambah, kurang, tambah. Itu untuk menentukan interval, baru menentukan interval. Contoh, tentukanlah interval fungsi naik dan turun dari, masih ada,
Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurang 24nya tidak 24X. Oke. Sekarang kita jawab. Untuk menjawab ini kita hapus yang atas saja. Bagian yang atas kita hapus. Bagian yang atas. Teman-teman sahabat pecinta matematika juga boleh langsung mengerjakan untuk fungsi naik dan turun ini. Kita jawab. Tadi katanya Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat kurangi 2X. Jika pembelajarannya kita menggunakan menulisnya Y, maka Y itu sama dengan Fx. Jadi kalau misalkan Fx-nya mana? Ya ini. X pangkat 3 tambah 3X kuadrat ditambah dikurangi 24. Y itu sama saja dengan Fx. Maka Y aksennya sama dengan 3X kuadrat tambah 6X. Maaf ininya X ya. 24X. Berarti di sini kurangi 24. Nah, kita masuk ke persamaan. Jika kita jadikan persamaan, maka ini kita bisa selesaikan dengan faktorisasi. Boleh dengan faktorisasi langsung ya. Di sini 3X, di sini X. Yang dikalikan hasilnya 24, dijumlahkan hasilnya 6. 4 dan 6. Jika 4 dan 6, maka ingat di sininya ada angka 3. Ya. Berarti nanti 3 kali ke sini ditambah ini. Berarti kalau itu bisa 42. Kurang di sini tambah. Oke. Ya. Tapi coba kita atau kita masing-masing kita sederhanakan dulu lah biar mudah ya, supaya sahabat juga tidak pusing. Kita bagi 3 menjadi X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8. Nah, kalau sudah seperti ini kan mudah ya. Berarti 3 di sini diperoleh X 2 di sini 4. Boleh lah ya. Maka kita hapus dulu bagian kurvanya. Boleh sahabat teman-teman pecinta matematika seperti tadi caranya Bu juga boleh. Berarti X1 sama dengan negatif, sini positif, negatif 4 dan X2 nya positif 2. Maka di mana posisi naik dan posisi turunnya kita buat garis bilangan. Kita buat red saja ya. Di sini negatif 4, di sini positif 2. Jika kita coba substitusi negatif 4 dan 2 ke persamaan ke fungsi yang pertama, maka di sini akan diperoleh positif. Ini posisi netral 0, ini juga posisi netral 0. Maka ketika kurang dari negatif 4, negatif 3, kurang dari negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya itu bernilai positif atau naik fungsinya. Ketika lebih besar lebih besar daripada negatif 4, maka fungsinya akan turun. Coba saja substitusi sampai ke angka 1, maka
lebih besar daripada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu akan naik kembali. Ini F aksen X. Oke. Berarti fungsi naik dan fungsi naik jadi kita kasih kesimpulan, beri kesimpulan, fungsi naik untuk X lebih kecil negatif 4 atau X lebih besar 2 dan fungsi turunnya sini, fungsi naik, ini fungsi naik, fungsi turun yaitu X lebih besar daripada negatif 4 dan lebih kecil daripada 2. Hati-hati teman-teman sahabat pecinta matematika jika membaca seperti ini. Dari X dulu ya, X ke kiri, jangan dibaca negatif 4 lebih kecil, X lebih kecil 2, salah. X lebih besar daripada negatif 4, X lebih kecil daripada 2. Di sini dibacanya dari sini. Oke, itu untuk menentukan interval naik dan turun. Terus ikuti Singa Matematika. Terekamlah matematika layaknya singa menerkam mangsa. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga komen di kolom komentar. Nyalakan juga loncengnya supaya dapat pemberitahuan. Terima kasih, see you next. Semua bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.